Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi ya di mata pelajaran biologi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari struktur dan jaringan tumbuhan. Nah, ada yang tahu nggak sih jaringan tumbuhan itu apa? Nah, jadi jaringan tumbuhan ini merupakan sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Jadi pada tumbuhan ini jaringan tersebut itu tersusun atas sel-sel yang mempunyai informasi, fungsi, asal, dan struktur yang sama. Nah, kemudian di sini ada jenis jaringan tumbuhan. Yang pertama ini ada jaringan meristem. Kemudian yang kedua ada jaringan permanen atau yang biasa kita sebut dengan jaringan dewasa. Nah, apa sih jaringan meristem? Jadi jaringan meristem ini terdiri dari sel-sel yang terus membelah. Nah, jaringan meristem atau pertumbuhan ini mempunyai sebuah fungsi untuk membagi sel-sel tubuh dalam suatu tanaman yang telah menemukan dua titik pertumbuhan, yaitu titik pertumbuhan batang dan juga titik pertumbuhan akar. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ada tunas apikal, kambium, kemudian ada meristem yang akan membentuk akar lateral dan juga ada meristem apikal di bagian bawah. Selanjutnya, ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama ini dapat aktif dan tidak akan mengalami sebuah proses diferensiasi. Yang kedua, ukuran pada dinding yang lebih tipis dan juga lebih kecil. Kemudian mempunyai sebuah bentuk prismatik atau kubus, dan pada vakuola dan nukleinya ini memiliki ukuran begitu kecil dan akan mengandung banyak adanya sitoplasma. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya. Yang pertama promeristem, yang kedua meristem primer, dan yang ketiga meristem sekunder. Nah, ini merupakan gambar jaringan meristem. Kemudian di sini ada jenis-jenis jaringan meristem berdasarkan letak terbentuknya ya. Jadi ada meristem apikal, kemudian meristem interkalar, meristem lateral. Nah, jaringan permanen atau jaringan dewasa adalah jaringan yang telah dibedakan atau terdiferensiasi sehingga mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Jadi jaringannya ini telah mengalami diferensiasi, jadi fungsi dan bentuknya ini berubah. Kemudian cirinya seperti apa? Yang pertama tidak aktif melakukan pembelahan diri. Kemudian berukuran lebih besar daripada jaringan meristem. Pada dinding selnya ini menebal sesuai fungsinya masing-masing. Dan ukuran sitoplasmanya ini cenderung besar. Kemudian terdapat beberapa ruang di antara sel-sel dan ukuran selnya ini lebih besar daripada sel meristematik. Selanjutnya di sini ada jenis jaringan permanen. Ada jaringan pelindung atau biasa kita kenal dengan epidermis, yang kedua jaringan dasar atau parenkim, yang ketiga jaringan penyokong atau penguat, yang keempat jaringan pengangkut atau vaskuler, dan yang kelima ini jaringan sekretori. Yang pertama jaringan pelindung atau epidermis. Jadi lapisan sel yang berada paling luar, yaitu pada permukaan organ primer tumbuhan. Jadi yang paling luar ini merupakan jaringan epidermis. Derivat epidermis terdiri dari stomata, trikoma, dan juga sel kipas. Selanjutnya jaringan dasar atau parenkim, suatu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur serta morfologi yang bervariasi. Jadi bentuknya ini bermacam-macam dan dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan, jadi selalu ada. Kemudian jaringan penyokong atau penguat, sesuai dengan namanya berfungsi untuk menguatkan tumbuhan. Jadi berdasarkan bentuk dan sifatnya, dibedakan atas jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim. Kemudian jaringan pengangkut atau vaskuler, berfungsi untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan tumbuhan. Jadi ada silem dan juga flum. Silem ini akan mengangkut air dan mineral dari akar. Kemudian flum mengangkut hasil fotosintesis. Nah, kemudian di sini ada organ-organ tumbuhan. Ada apa aja? Yang pertama ini ada akar, ini ada gambarnya ya. Kemudian batang, ada daun, kemudian ada bunga dan juga buah. Nah, ini merupakan organ-organ pada tumbuhan. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar di rumah. See you.